minyak yang dijual di Petronas ini itu ada bensin RON 95, RON 97. Lihat. What? Super bersih, guys. Disediakan dua pilihan. Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok kenapa syarikat Pertamina sangat penting kepada negara Indonesia. Ini dia bedanya Malaysia dibanding dengan negara yang jauh sekali di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Inilah perbedaannya Pertamina dan Petronas. Petronas Malaysia bikin kaget netizen Indonesia karena dinilai harga minyaknya juga lebih murah. Bahkan kebijakannya juga memihak kepada masyarakat kecil. Ini luar biasa. Tetapi di sisi lain, Pertamina justru membohongi masyarakat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Baru-baru ini netizen Indonesia yang tinggal di Malaysia ketika beliau isi minyak menunjukkan harga minyak di Malaysia begitu sangat murah dan minyaknya berkualiti. Beda lagi dengan Pertamina yang ada di Indonesia. Sudah harga minyaknya mahal, Pertamax dioplos pula atau dicampur pula, cuma dikasih pewarna yang jelas-jelas isinya adalah pertalit, minyak yang tidak berkualiti. Hal ini sangat-sangat membuat masyarakat kecewa. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat pun juga banyak yang beralih ke stesen minyak Shell. Kalau stesen minyak Shell di Malaysia itu cukup lumayan banyak, tetapi kalau di Indonesia sulit ditemui. Jadi kalau di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, stesen minyak itu beraneka ragam. Ada Shell, ada Petrol, ada Petronas, kemudian juga ada brand-brand jenama lainnya. Kalau di Indonesia kebanyakan kan Pertamina yang menguasai seluruh Indonesia. Tapi saat ini Pertamina juga menyakiti perasaan masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga netizen pun memuji Petronas yang luar biasa dari segi kebijakannya hingga minyaknya lebih berkualiti. Seperti apa? Inilah bedanya Pertamina dan juga Petronas. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Ini dia bedanya Malaysia dibanding dengan negara yang jauh sekali di sana. Karena setidaknya di sini ada 8 SPBU atau stasiun penyedia bahan bakar untuk kendaraan bermotor di seluruh negerinya. Wow, banyak banget. Ini nggak bisa main-main plat merah di sini. Yang pertama yaitu plat merahnya ada Petronas, lalu ada Shell, ada Petron, ada Caltex, ada BH Petrol, ada Burak Oil, ada Five, dan juga ada Petros. Yang hebatnya, masing-masing dari mereka memiliki puluhan hingga ratusan SPBU yang tersebar di seluruh pelosok negerinya. Dan tentu, semua perusahaan tersebut memiliki kualitas dan juga harga yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain. And for your information, di Malaysia itu nggak ada Pertalite ya, nggak ada RON 90. Karena BBM terendah di sini adalah RON 92 atau setara dengan Pertamax. Pertamax, dan dengan harga per liternya itu di kisaran Rp2 lebih sedikit lah, atau setara dengan Rp7.500. Kok murah banget ya? Ya, karena di Malaysia sini yang mendapatkan subsidi itu yang setara dengan Pertamax alias RON 92. Dan itulah yang menjadikan persaingan di sini itu sangat sehat walafiat. Sehingga sang tuan rumah pun tidak pernah tuh berpikir macam-macam, mau mixing, blending, oplos, campur, atau apa aja lah sebutannya di sana ya. Nah, itu dia bedanya Malaysia. Ya karena aku stay di Malaysia, jadi aku tahu. Terus kalau di tempatmu, gimana kondisi minyaknya guys? Mahal, murah, banyak merek, dan apakah sudah tersebar di seluruh daerah? Follow untuk part selanjutnya yang akan membahas banyak perbedaan supaya kamu menjadi tahu dan semakin pintar. Gara-gara kasus korupsi Pertamina, Shell sekarang itu makin ramai aja ya. Tuh lihat, Shell di Surabaya aja itu masyarakat udah pada ngantri loh itu. Ya walau harganya sedikit lebih mahal sih, tapi yang namanya kasus korupsi, masyarakat udah jadi nggak percaya nih sama Pertamina. Mulai makin ramai mas ya Shell. Gimana kak? Makin ramai ya Shell. Iya. Pertamina gimana? Pelanggan makin turun kan? Ini adalah korupsi tingkat dewa. Gede banget, bobrok semuanya petinggi-petinggi Pertamina ini. Kerugian negara itu mencapai 193 triliun loh. Bahkan dikabarkan dari tahun 2018 sampai tahun 2023 itu kalau di total ada dana dikorupsi sebesar 968 triliun. Ngeri.
Gila nggak lo? How? Gimana gitu? Gimana bisa gitu loh ya? Skemanya tuh nggak main-main bos. Produksi kilang minyak di dalam negeri itu diteken biar ketergantungan sama produk impor. Terus beli harga minyak impornya itu di atas rata-rata harga pasar minyak. Nggak cuma itu, harga pengirimannya juga dinaikkan. Disinilah awal mula negara itu dirugiin oleh si koruptor-koruptor itu. Belum lagi pengoplosan BBM RON 90 dijadikan RON 92. Itu gimana ceritanya bang? Jadi tuh dananya dibelikan untuk RON 90, yang mana harga RON 90 itu jauh lebih murah daripada harga RON 92. Si koruptor tuh mikir, nah gimana nih caranya bikin duit itu jauh lebih gede ya? RON 90 itu di blending di tempat depo untuk dijadikan sebuah RON 92. Dan nilai jualnya itu dihargain jauh lebih tinggi. Dan disitulah ini semuanya dikatakan sebuah korupsi. Yang dirugin siapa? Lagi-lagi masyarakat. Duit triliunan itu kalau dibangun infrastruktur, banyak yang bisa bikin Indonesia itu jauh lebih maju daripada sekarang. Tapi semuanya hanya masuk ke kantong para tikus-tikus koruptor. Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok kenapa syarikat Pertamina sangat penting kepada negara Indonesia. Kalau dekat Malaysia, kita ada Petronas kan? Betul bang. Pertamina ni bolehlah nak kata equivalent dengan Petronas tetapi di Indonesia. Tapi Pertamina ni dia dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Indonesia. Kalau anda nak tahu, nama Pertamina tu adalah gabungan daripada nama Permina dan juga Pertamin. Diorang bergabung ni pada tahun kita merdeka iaitu tahun 1957. Dan bila syarikat ni bergabung, dia boleh kata antara syarikat yang terbesar juga di Asia Tenggara. Sebab semasa saya bekerja di oil and gas dulu, memang banyak kontrak-kontrak yang datang daripada syarikat Pertamina. Dan memang diorang ada exploration di Malaysia juga. Jadi syarikat ni boleh kata dia ditubuhkan untuk kontrol energy market dekat Indonesia selepas diorang merdeka. Dan syarikat ni saya tengok setakat berada di Indonesia ni memang sangat dominan dekat negara ni. Dan statistik mengatakan ada lebih 7,000 stesen di Indonesia. Kalau nak jumpa stesen lain macam Shell tu memang jarang-jarang sangat dekat sini. Betul, Dan Mas. of course Pertamina ni bukan setakat jual minyak lah. Dia juga yang gali minyak dan dia terlibat dengan exploration minyak di serata dunia. Kalau tak silap saya, refinery pun diorang yang buat sendiri. So boleh kata memang macam operasi Petronas dekat Malaysia lah, memang sangat besar dan seluruh supply chain tu daripada upstream kepada downstream dia yang kontrol. Dan sebenarnya dekat Southeast Asia ni memang banyak company-company yang ditubuhkan oleh kerajaan sebab dekat Asia Tenggara ni memang banyak sumber minyak. Kalau dekat Malaysia, of course lah yang dominan adalah Petronas. Dekat Indonesia adalah Pertamina. Dan satu lagi company yang saya nak tengok sebenarnya adalah Petro Vietnam dekat Vietnam. Pertamina ni kalau anda nak tahu, dia punyalah besar sampaikan dia dimasukkan dalam Fortune 500 company. So memang salah satu company yang terbesar di Asia Tenggara dan signifikan juga di seluruh dunia. Jadi Pertamina ni boleh kata memang satu keperluan kepada Indonesia sebab nak manage tenaga untuk 270 orang rakyat dia bukanlah satu benda yang mudah. Dan of course lah Pertamina ni juga dipertanggungjawabkan untuk take over aset-aset minyak yang Belanda tinggalkan dulu. Cuma disebabkan dia handle energy untuk 270 juta orang, maka syarikat ni menjadi sangat besar dan susah nak manage sebenarnya. Jadi pada zaman Soeharto dulu ada skandal dekat situ dan kemudian selepas krisis ekonomi diorang restructure balik company ni dan sekarang dah okey. Tapi dia sebenarnya Sekarang tak jual tak okey, minyak Mas. macam dekat Malaysia tau. Dekat Malaysia ni kita ada RON 95, kemudian RON 97, kemudian lepas tu ada RON 100. Dekat Indonesia ni dia punya minyak yang pertama ada RON 90. RON 90 ni dipanggil Pertalite. Kemudian ada RON 92. RON 92 sampai 95 ni dipanggil Pertamax. Lepas tu ada Dexlite untuk diesel. Dan lepas tu ada yang dipanggil sebagai biosolar. Biosolar ni campuran fossil fuel dan juga biofuel. Nampak macam Pertamina ni dia serius jugalah untuk transition kepada renewable energy. Sebab banyak juga dia punya inisiatif untuk mengurangkan pencemaran karbon ni. Dan satu fakta menarik, Pertamina dulu dia pernah jadi supplier untuk minyak enjin kereta F1 tau. Korang ingat tak tim apa yang guna minyak Pertamina ni dekat F1? Dan saya tengok kadang-kadang dekat Middle East pun adalah collaboration dengan Pertamina. Dan of course lah company minyak ni dia sangat banyak dia punya resource dan dia kena collaborate dengan company-company minyak lain di seluruh dunia. So setakat collaboration dengan
dengan Shell, ExxonMobil, even Petronas pun kita tak payah terkejut lah kalau syarikat ni bekerjasama dengan company-company gergasi macam ni. Cuma dekat sini saya diberitahu isu yang sensitif sama jugalah macam dekat Malaysia, iaitu isu subsidi. Jadi kalaulah ada warga Indonesia yang sedang menonton, apa yang korang fikir pasal subsidi dekat Indonesia? Adakah benda ni bagus untuk ekonomi ataupun tidak? Cuma komen dekat bawah. Yang orang Malaysia, korang jangan bakar pula. Kalau korang nak belajar pasal enjin, saya ada buat 50 video untuk terangkan semua komponen enjin kepada anda. Link saya letakkan dekat bawah. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Nah, itulah pendapat tentang sahabat kita daripada Malaysia tentang Pertamina. Pertamina, isu tentang korupsi sebenarnya sudah sejak pada zaman dahulu dan sekarang terulang kembali. Tentang subsidi, sebenarnya subsidi itu bagus untuk masyarakat yang ada di Indonesia, Mas. Tadi Masnya suruh berkomentar ya kan, komentar orang Indonesia bagaimana tentang subsidi minyak di Indonesia. Bagus sebenarnya, tetapi kadang-kadang program tersebut sering disalahgunakan dan dimanfaatkan. Ujung-ujungnya apa? Jadi ladang korupsi yang begitu sangat luar biasa. Tetapi tentang hal korupsi di Indonesia ini sebenarnya masyarakat mungkin sudah terbiasa ya dengan berita-berita seperti ini. Jadi kalau ada orang yang korupsi mungkin ratusan triliun, ribuan triliun, sudah nggak terkejut karena sudah menjadi kebiasaan. Namun di sisi lain, padahal masih banyak orang-orang di negara kita, di Indonesia itu hidup dalam serba kekurangan. Di sisi lain, pejabatnya, rakusnya luar biasa. Jadi harapan saya mudah-mudahan kasus korupsi mega besar ini cukup sampai di sini saja, dan kedepannya para pejabat itu benar-benar amanah dan benar-benar bertugas untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau dibandingkan dengan Petronas, ya kan, Petronas itu keuntungannya disubsidikan untuk masyarakatnya dari segi kesehatan, pendidikan. Itulah yang saya lihat di info-info media ya, yang beredar beritanya seperti itu. Tapi di sisi lain, saya mau cakap tuh serba salah ya. Pertamina itu kalau andai kata korupsinya itu disubsidikan untuk masyarakat, mungkin masyarakat udah dapat minyak gratis setahun itu, mau ngisi berapapun. Tapi di sisi lain, Masya Allah luar biasa korupsinya, sampai mencecah 290 juta ringgit kerugian. Kenapa? RON 90 dijadikan RON 92, hanya dikasih pewarna saja. Jelas-jelas masyarakat siapa yang nggak marah. Dan inilah ketika orang Indonesia berada di Malaysia kagum dengan Petronas, yang dimana harga minyaknya kok begitu murah, itu RON 92. Tapi kalau RON 92 di Indonesia mahal. Jadi sekitar mungkin kalau diringgitkan itu ya 5 ringgitan lah sahabatku semua, RON 92 kalau di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia murah meriah. Inilah culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia, melihat harga minyak yang begitu sangat murah meriah. Jadi konten kali ini kita akan mengunjungi SPBU milik Malaysia, yaitu Petronas. Tentunya tidak ada di Indonesia ya guys ya, karena monopoli. Pas, pelan-pelan. Oke, jadi kita akan mengunjungi Petronas Malaysia langsung di Malaysia. Kenapa? Karena Indonesia saat ini lagi digonjang-ganjingkan oleh kabar adanya korupsi, mega korupsi hingga bisa mencapai 1000 triliun ya guys ya. 1000 triliun? 1000 triliun? Maksudnya 1 triliun itu 1000 miliar. 1000 miliar? What? Maksudnya 1000 juta? What? Ampun. Oke, kenapa kita mengunjungi SPBU milik Malaysia? Nanti kita akan melihat apa saja jenis minyak yang dijual, harga jual paling utama, dan kemudian ya kita lihat bagaimana cara mengisi minyak di Malaysia sekalian lah. Oke, ikuti, pantau terus. Yo, let's go.
Oke guys, kita sudah sampai di Petronas. Jadi seperti inilah penampakan SPBU nasional milik Malaysia ya guys ya. Kita lihat sama-sama. SPBU itu stasiun minyak sahabatku semua. Itu ada HIN harganya. Ada 4 jenis minyak yang dijual di sini ya guys. Jadi inilah dia. Nanti kita coba tanya harga dia sekali ya. Oke, let's go. Minyak kita masih ada, jadi kita isi sedikit aja dulu untuk konten ini ya. Kalau di Malaysia isi Jadi sendiri. Petronas ini Betul Mas, self-service isi ya, guys. sendiri. Kita boleh bayar guna duit now. Boleh duit now bang? Duit now. Mau duit now? Oke. Tapi mau receipt ah? Tinggal scan saja. Terima kasih. Isi sendiri, beda dengan di Indonesia. Ada yang mengisikan. Kalau di Petronas Malaysia Oke. mandiri. So di sini ada 1-2 orang yang bisa tolong untuk ngisi. Tapi biasanya mereka nolong hanya untuk pembayaran aja. Jadi untuk ngisi kita self service. Betul Mas. Bisa juga menggunakan kartu di sini. Tapi biar tahu harganya, kita pergi ke counter bayarnya. Jadi di sini juga bisa menggunakan kartu, guys. Jadi ini saya mengisi menggunakan RON 95. RON 95. Saya isi Rp10 aja, guys, karena masih ada minyak. Kalau pergi ke tandasnya pun gratis. Oke. Kita self service. Oke. Jadi begitu dia cara mengisi bensin di Malaysia, guys ya, self service. Jadi kita nggak boleh berlama-lama karena ada orang Betul, lain juga Mas. kan yang mau ngisi minyak. Kita parkir dulu ya. Oke, Masnya parkir. Mau pergi kemana Mas? Kok parkir segala? Oke guys, jadi kita bisa sama-sama lihat ada 4 jenis minyak yang dijual di Petronas ini, yaitu ada bensin RON 95, RON 97 dengan diesel, ada 2 jenis juga. Harganya terpampang ya guys. Jadi aku pun baru tahu ternyata di Malaysia ini RON 92, RON 90 nggak ada lagi guys. Jadi minimum yang dijual itu RON 95. Gokil. Oke guys, jadi kita udah sama-sama melihat harga dari harga minyak yang dijual di Petronas Malaysia ini. Jadi tadi RON 95 harganya adalah RM2.05. Jadi dengan nilai tukar uang rupiah terhadap Malaysia hari ini itu berapa ya? 3.715. Kita bulatkan 3.700 saja. Oke, kita kalikan jadi 7.474 guys. 1 liter harga 1 liter RON 95 adalah 7.400 perak doang guys. Kita lihat untuk RON 97 RM3.43. 12.000 dengan harga 12.600 perak kamu udah dapat RON 97 guys di Malaysia. Oke, untuk mempengaruhi harga ini berbagai macam ya guys ya. Tapi ini perbandingan secara mentah aja antara harga minyak di Indonesia dengan harga minyak di Malaysia. RON 95, RON 97 dan diesel, kita lihat juga diesel.
Jadi diesel yang paling murah yaitu diesel Euro 5 B10 itu di harga Rp2.15. Sedangkan diesel Euro 5 B7 itu Rp2.35. Untuk kualitasnya ya saya tidak bisa ngecek ya karena saya bukan pakar minyak dan mempunyai alat-alat tes untuk tes segalanya guys. Jadi kita fokus ke perbandingan harganya. Betul, Mas. Harga secara mentah dan apa fasilitas yang ditawarkan oleh Petronas ini. Jadi untuk pembayaran dia ini lengkap ya guys. Yang pertama kita bahas pembayaran ini lengkap. Boleh menggunakan cash, boleh menggunakan credit card, debit card, QR code, e-money. Gokil, lengkap dia guys. Kita akan cek juga beberapa fasilitas yang ada di Petronas ini seperti minimartnya. Minimart Petronas di sini namanya Mesra. Kemudian kita lihat juga kamar mandinya ya, karena kita tahu kamar mandi Pertamina di Indonesia seperti apa. Mas, Fasilitas jangan terlalu jujur, Mas. Petronas ini gokil juga guys. Lengkap, ada ngisi angin sudah pasti, ngisi angin, ngisi gratis, air. percuma. Namanya Mesra ya guys ya. Ngisi angin gratis, mau ke tandas gratis. Ini dia Mesra Mart. Oke, dilihat Mas, ada apa aja? Jadi di sini lengkap guys, rapi. Bisa tukar oli juga di sini. Tukar pelumas, battery water. Semuanya produk Petronas guys. Dan pastinya terjamin. Minuman-minuman semuanya lengkap. Produk Malaysia. Rapi, bersih di sini coy. Bersih lah Mas. Sejuk pula tuh. Ini adalah mini marketnya ya sahabatku semua. Gokil kan? Untuk minuman, Maggi, semuanya serba lengkap ada. Kalau di Indonesia sebagian ada, sebagian tidak. Kalau di Malaysia hampir setiap stesen minyak itu ada mini marketnya seperti ini. Halo. Kami ambil video lah. Duit now kak? RM2 sebab kami actually dari Indonesia. Sebab kan sekarang di Indonesia ada ini case rasuah di Pertamina, kita tahu kan? Rasuahnya kuat besar sekarang. So bising lah sekarang Indonesia. Oke, makasih ya. Sudah. Thank you. Seperti ini sahabat-sahabat semua, stasiun Petronas yang ada di Malaysia. Untuk mengisi angin tak perlu bayar. Kalau di Indonesia bayar. Beda jauh ya. Oke guys, kita tengok untuk fasilitas kamar mandinya. Tentu saja ada tempat sholat, ada tempat khusus bayi, dan juga untuk OKU ya guys ya, orang disabilitas. Nah ini tempat sholatnya. Ada guys. pekerjanya sendiri yang tukang membersihkan loh. Masya Tempat Allah. sholat wanita. Ini tempat sholat lelaki, dan ini kamar mandi di sini guys. Lihat, what? Super bersih. Super guys. bersih. Disediakan 2 pilihan. Wow. WC duduk. Wow, WC wow. jongkok. Wow. Tak perlu bayar, percuma. Ya, Gratis. ini aturannya. Udah kayak WC di mall guys. Kayak di mall. Gokil kali. Super duper bersih. Super bersih. Kata masnya daripada Indonesia. Ini kalau mau melapor puas, scan di sini. Ada tempat sampah, aduannya. Tempat ngeringkan tangan ada pakai Dyson guys. Pakai mesin Dyson ngeringkan tangan. Gokil. Beda jauh Mas. Oh iya, di sini ada jual gas juga guys. Jadi kita lihat juga harga gas LPG di
di Petronas ini di Malaysia itu harganya, ini memang gasnya gas subsidi ya guys ya. Untuk 14 kg itu harganya Rp26.60 guys. Kita coba lagi. 26.600 kali Berapa Mas 2.700. dapatnya? Jadi harga gas LPG-nya yang 14 kg itu hanya 98.400 perak guys. Di Indonesia berapa harganya guys? Ini dia. Oke, itu saja konten untuk hari ini. Jatuhnya kita jadi review Petronas ya guys ya. Reviewnya jadi review Petronas. Jadi apa kesimpulannya? Nggak ada kesimpulannya guys. Jadi ini hanya untuk informasi saja. Untuk kesimpulannya kalian tarik sendiri. Untuk tujuannya ya untuk membandingkan antara SPBU milik negara Indonesia dengan SPBU milik negara Malaysia, yaitu Petronas. Perbandingan harga serta fasilitas-fasilitasnya. Itu saja. Thank you sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe karena aku akan semangat membuat konten lagi. What up? Cheese. Let's go. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, harga minyak yang ada di Malaysia, di Petronas yang begitu sangat murah meriah, membuat emasnya daripada Indonesia kaget dan terkejut. Kalau di Malaysia RON 90 itu nggak ada, bahkan RON 92-nya itu juga nggak ada ya. Yang ada hanya RON 95. Wow, dan itu pun harganya begitu sangat murah meriah. Sedangkan di Indonesia RON 92 aja harganya begitu sangat mahal. Ujung-ujungnya RON 90 pula yang dikatakan RON 92. Jadi kesannya itu kalau di Indonesia mau ngisi yang subsidi sama juga isinya RON 90, mau ngisi Pertamax yang tidak subsidi sama juga isinya Pertalite RON 90. Jadi cuma dikasih warna saja. Jadi warnanya aja yang beda. Itulah yang menimbulkan huru-hara sekarang di Indonesia. Kasus mega korupsi yang begitu sangat luar biasa. Soal fasilitas tandasnya kita juga bisa lihat ya, atau fasilitas WC-nya atau fasilitas untuk cuci muka kita juga bisa lihat sendiri, begitu sangat mewah, sangat bersih, seolah-olah seperti di mall. Bahkan tak perlu bayar, gratis. Kalau di Indonesia sudah ada kotaknya tuh, silakan masukkan uang 2.000. Beda dengan di Malaysia, gratis dan percuma. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan informasi ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan konten reaksinya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video ini kita bisa tahu ya, seperti apa harga minyak di Malaysia dan seperti apa fasilitas yang didapatkan ketika berada di stasiun Petronas Malaysia. Harga gasnya juga sangat murah di Malaysia. Tetapi apapun itu semua, segala kebijakan dari masing-masing pihak negara tentunya memiliki kebijakan yang sama-sama ingin mensejahterakan rakyatnya. Tapi kalau Pertamina kok seperti itu ya, ya Allah ya Robbi. Aduh, patut aja kemarin perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sampai ngomong, kalau Pertamina nggak bisa mengelola minyak, serahkan aja ke Petronas. Mungkin rupa-rupanya sudah ada bau-bau aroma itu ya, aroma harga minyak makin mahal, kualitas makin rusak. Mungkin itu yang menjadi penyebabnya sampai membuat marah Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.